semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, kita Madam Suki mau kasih kabar dulu ya. Barangkali kalian di sini mungkin belum mengikuti kabarnya. Nah, jadi kabarnya Danu ini dikabarkan ditempatkan di sebuah tempat yang khusus gitu ya, yakni tempat khusus Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Surawan mengatakan Danu merupakan tersangka yang juga jadi saksi kunci. Saat ini dikatakan ada dua tersangka, yakni Yosep dan Danu, dan mereka ini kabarnya ditempatkan di ruangan yang berbeda. Aduh, Pak Surawan, kalau nanti si Danu ini digabungkan sama Pak Yosep bisa cakar-cakaran, ya kan? Nah, ini sudah langkah yang benar di mana untuk mendapatkan pelindungan Danu ini ditempatkan di ruangan khusus begitu ya. Jadi buat kalian yang pengen tahu kabarnya si Danu ini, jangan khawatir karena Danu ini memang mendapatkan sebuah pelindungan ya. Dan tidak hanya itu, tidak hanya Danu yang diberikan tempat khusus, tetapi melainkan juga keluarganya Danu. Mungkin ini adalah permintaan Danu atau mungkin ini dari kepolisian sendiri ya memikirkan hal ini gitu loh. Nah, katanya sebelumnya kasus ini polisi kan sudah menetapkan 5 orang tersangka ya kan. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimanakah kabar Danu hari ini atau selama dia ada di ruangan khusus ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan please like dan kasih komen supaya Madam Suki juga bersemangat untuk ngintipin apa yang kalian pengen tahu. Oke, kita cari tahu sekarang. Danu, kita semua pengen tahu nih, Danu kan saat ini ditempatkan di sebuah tempat yang khusus ya, dimana tempat khusus ini adalah tempat yang bisa melindungi kamu dan keluarga kamu. Tapi kita fokus ke tempatnya Danu sekarang. Sekarang Danu ini ngerasa bagaimana? Coba ya, Madam Suki tuh pengen ngintipin, apalagi orang-orang yang udah kesel nih sama Danu, tapi juga orang-orang yang merasa kayak Danu ini ada di sebuah situasi yang memang tidak aman, tidak nyaman pada waktu itu. Oke, kita lihat kondisi Danu di tempat perlindungan tersebut. Di sini ada healing. Kalau kalian pernah dengerin Madam Suki mengatakan bahwa selama Danu di luar kemarin 2 tahun lebih ya, dia merasa seperti terpenjara begitu ya. Tetapi justru karena kan dia itu pikirannya terpenjara ya kan, benar, raganya bebas tapi pikirannya dia terpenjara. Tapi sekarang ini meskipun dia ada di dalam tapi pikirannya bebas begitu, karena di sini ada kartu healing. Oke, kartu berikutnya adalah awareness. Jadi di masa di dalam tahanan ini atau ruangan khusus, Danu ini banyak sekali merenung ya, awareness, banyak merenung, banyak dia ingin diampuni gitu ya sama kedua korban ini, Ibu Tuti dan adik Amel. Jadi waktunya di sana dia pergunakan untuk ibadah dan merenungi ya, merenungi perbuatannya begitu. Kenapa dia sampai seperti ini dan lain-lain dan lain-lain. Kartu yang ketiga adalah di sini the outsider. Sekarang ini dia memang ada di dalam ruangan ya, tetapi di sini dia lebih bebas ya, lebih kayak merasa aman. Nah, so that's why tadi waktu Madam Suki sebelum ngasih tahu kalian atau ngintipin ini, Madam Suki kan ngasih tahu kalau Pak Surawan itu tidak hanya melindungi Danu, tapi dia juga melindungi keluarganya Danu begitu. Jadi keluarganya Danu ini juga dilindungi. Waduh, kok kasus ini semakin gimana ya menurut kalian ya?
Oke, kenapa? Kenapa keluarganya Danu itu mesti dilindungi, Pak Surawan? Karena ya sebagai netizen ya, Manasukian cuma menyuarakan suara-suara netizen yang ada di luar sana. Meskipun channel Madam Suki ini nggak banyak yang lihat gitu, nggak apa-apa deh. Ya udah nggak apa-apa. Madam Suki cuma pengen lihatkan kenapa Pak Surawan atau polisi ini memberikan perlindungan kepada keluarganya Danu juga. Padahal ya Pak Surawan tahu kan kalau wak-waknya Danu ini atau keluarga Danu ini kan dituduh juga jangan-jangan mereka juga yang terduga begitu. Oke, jadi kita lihat di kartu yang berikutnya ini kenapa polisi melalui Pak Surawan mengatakan bahwa keluarganya Danu ini juga dilindungi begitu. Kenapa? Di sini ada Two of Pentacles. Di sini ada The Devil. Wow. Di sini ada Four of Wands. Tapi nggak apa-apa ya, ini kok mau keluar Besti. Ya udahlah 4 kartu jadinya ya. The Strength. Oke, jadi 4 kartu ini sudah membentuk sebuah cerita ya. Oke. So, sebelum Madam Suki untuk membacakan telling story kartu-kartu ini, mungkin ini adalah info yang kalian cari atau kalian butuhkan. So, kita lihat apa infonya. Jadi, buat kalian nih yang mau reading tarot secara pribadi dan itu sifatnya rahasia, kalian boleh DM di Instagramnya Madam Suki atau DM di komentar yang selalu aku sematkan di bawah ini. Tapi ini berbayar loh ya. Dan buat kalian yang mau mengobati mental illness, atau kalian mungkin punya trauma di masa lalu, atau banyak hal lah, inner child kalian terluka, atau sesuatu yang kalian ini bermasalah dengan kesehatan mental kalian, silakan untuk mengikuti program pakai cahaya. Program pakai cahaya ini 7 hari dan Madam Suki tidak memberikan obatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan agama tentunya. Jadi kalian segera lihat informasinya di bawah. Oke, di sini ada Two of Pentacles. Two of Pentacles itu artinya adalah sebuah balance atau keseimbangan, dan di mana di sini ada sebuah pengaruh ya, pengaruh dari orang jahat atau orang yang mungkin orang ini kuat ya, orang kuat di luar sana begitu. Ini prediksi loh ya, prediksi, dan ini adalah disclaimer karena Devil ini sepertinya terbaca oleh Madam Suki kenapa dia ini orang jahat tapi dia juga orang kuat, karena di sini ada The Strength begitu. Nah, terus di kartu ini adalah sebuah perlindungan. Jadi polisi sedang memberikan perlindungan kepada keluarganya Danu juga. Jadi ini mungkin permintaan Danunya atau permintaan dari pengacaranya Danu, whatever itu. Ini adalah langkah yang baik dari kepolisian, yang mana pastinya ketika Danu ini merasa aman di dalam dan merasa bahwa keluarganya juga merasa aman, pastinya Danu bakalan lebih berani untuk mengutarakan. Madam Suki tahu nih kalian pada saat ini lagi sibuk dengan kresek kuning dan juga adanya isu mengenai Pak Kades begitu ya. Tapi oke, nanti kasihkan aja komentar kalian. Nanti live streaming kita akan bahas sama-sama yuk. Nah, oke, terus kita mau cari tahu apakah Danu ini sudah mendapatkan GC. Kita cari tahu karena Madam Suki udah ngasih tahu kalian kalau sepertinya memang Danu ini akan mendapatkan GC. Tapi nggak apa-apa, kita pastikan lagi. Ya, di sini ada Eight of Swords ya, Eight of Swords. Di sini ada Six of Wands. Di sini ada Eight of Cups. Oke. Dari awal-awal atau ketika Danu ini menyerahkan dirinya, tentu saja LPSK ini seperti kayak menimbang-nimbang ya. Apalagi ketika anaknya si Yoris, maksudnya itu anaknya
Pak Yosef. Yang namanya Yoris itu dia juga seperti kayak menolak begitu, karena kan alasannya karena Danu ini menutupi terlalu lama. Oke. Dan di sini setelah melihat motif atau kesininya adanya 4 orang yang kekeh tidak mau mengaku, sepertinya LPSK juga mempertimbangkan hal itu, ya, karena di sini dinilai cukup rumit juga gitu. Untuk pengungkapan Eight of Cups, artinya ini adalah sebuah misteri dari kasus ini. Oke, jadi gimana nih Danu? Tapi Madam Suki pengen tahu loh ya, Danu, apakah kamu itu di dalam situ, apakah kamu ini bahagia begitu ya? Karena ngelihat kartunya tadi aneh, justru di dalam dia itu merasa nyaman begitu. Apakah di dalam sana, di dalam tahanan sana kamu merasa bahagia, Danu? Sepertinya ini pertanyaan konyol ya, tetapi dilihat di sini adalah Danu ini merasa sedih, tapi dia juga merasa senang gitu di dalam sana. Oke, coba gambarkan kesedihan kamu di sana bagaimana, Danu? Kesedihannya di sana adalah karena 2 orang yang ia sayangi itu sudah meninggal begitu, dan tidak dipungkiri ada keterlibatan dia di sana. Terus apa yang membuat kamu senang, Danu? Karena kan aneh rasanya ketika kamu di dalam justru kamu merasa bahagia gitu. Apa yang membuat kamu bahagia di sana? Jawabannya adalah di sana sepertinya ia merasa fokus untuk menjalani masa hukumannya. Kasian ya. Ya udahlah, Madam Suki udah ngasih tahu kalian ya, seandainya Danu tidak menyerahkan diri dan tidak mengatakan, kasus ini bakalan muter-muter dan akan sulit untuk diungkap lagi. Meskipun ini masih berputar-putar, tapi whatever itu kita ikuti saja kelanjutannya. Semoga Danu bisa memberikan kejujuran yang paling jujur, dan Danu tidak takut lagi, dan mudah-mudahan Danu dijaga sama para malaikat dan diberikan kekuatan sama Tuhan dan semesta. Begitu ya Danu ya. Mudah-mudahan Danu selalu sehat di sana, dan ingat bahwa apa yang sudah kamu lakukan ini harus kamu tuntaskan ya. Jadi jangan nanggung-nanggung begitu. Nah, Madam Suki untuk menutup ini, apakah masih ada orang yang terlibat, Danu, selain 4 orang tersebut? Jadi kita pengen tahu sebenarnya, apakah masih ada orang yang terlibat di kasus ini? Madam Suki akan menarik pikiran Danu ya, pikiran alam bawah sadar Danu. Jawabannya ada. Apakah Danu sudah berani untuk mengungkapkan siapa orang itu? Sudah. Lalu apakah orang tersebut adalah orang yang mempunyai jabatan tinggi? Disclaimer. Iya. Apakah itu masih keluarga kalian? Disclaimer. Sepertinya antara iya dan tidak, tapi ini sepertinya ada 2 orang lagi, atau mungkin lebih. We have a look. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya. I love you all. Bye bye.